Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita Delta Farm Purworejo. Hari ini kita akan meliput penambahan sekam untuk kandang bebek kami. Mari kita saksikan videonya. Jangan lupa subscribe. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke WA kami. Langsung saja kita lihat videonya. Nah, ini Mas Andra lagi, ketemu lagi sama Mas Andra. Ini mau masuk kandang. Oh ya, buat teman-teman yang kemarin nanya ukuran kandang dan jumlah populasi per kolom itu kan sudah saya jelaskan ya di video kita yang ketiga. Mungkin teman-teman di skip ya, jadi nggak menyimak dengan detail video yang sudah kami buat. Jadi yang dipertanyakan itu sudah ada di video semua ya, tentang ukuran kandang dan persekatnya itu isi berapa. Sudah kita jelaskan semua di video pertama, video ketiga kita. Ini Mas Andra mulai ngambil sekam padi buat penambahan di area setengah ke depan, karena yang terlihat agak lembab itu area di pertengahan kandang sampai ke arah tempat minum. Ya, kita tambahnya tipis-tipis, tidak sekaligus, karena kita juga menjaga agar tidak stres ya bebeknya ya. Kita tambah tipis-tipis, sekiranya udah agak lembab, agak basah ya kita tambah. Jangan lupa sampah yang ada di sekam padian, kadang ada itu, ada tali rafia atau plastik kita ambil ya. Nah, itu Mas Chandra lagi ngambil ini, soalnya takutnya nanti kemakan sama bebek. Ini perkembangan bebek di kandang kami ini, tadi pagi sudah bertelur 127. Alhamdulillah ada peningkatan terus. Kita ratakannya tipis-tipis saja. Kenapa tidak sekaligus? Karena kita menjaga agar tidak terlalu stres bebeknya. Kalau bebek terlalu stres nanti berpengaruhnya ke telur. Kita sudah selesai penambahan sekam, lanjut kita kasih makan. Mas Andra lagi nakar pakan. Oh iya, buat teman-teman sekali lagi ya, ini pakan tidak bermerek, ini racikan dari orang daerah Purworejo, dia belum bermerek ya. Kita juga lagi pengen tahu ini seberapa maksimal pakan ini ke telur, ke produksi telur. Soal pakan kita nggak merekomendasikan ya, karena orang sama peternak itu beda-beda ya, cocoknya itu yang mana beda-beda. Yang penting proteinnya tercukupi dan gizi-gizi bebek tercukupi. Kalau sekiranya kurang maksimal, bisa riset lagi kan di pakan. Ini kita mulai pemberian pakan. Ini kita perawatan di sore hari ya, perawatan bebek ini di sore hari jam 2 siang. Perawatan yang kedua, perawatan pertama pagi sama juga seperti ini. Untuk kotoran kita bersihkan pagi dan sore di setiap pemberian pakan. Ini bebek yang baru ya, yang sekat paling tinggi ini bebek yang baru yang terakhir datang itu 100 ekor. Lahap.
makannya masih rakus dia, karena lagi makan enak kan biasanya sebelum masuk kandang kami bebek ini kan diangon, dia cari makan sendiri, sedangkan di sini dia disediakan makan, jadi makannya masih rakus. Nanti kalau udah bertelur dia akan berkurang makannya, dia akan lebih sedikit. Nah, ini bebek yang lama yang 300 ekor. Oh ya, untuk yang nanya desain kandang ini sebenarnya sesuai keinginan kita ya, sesuai logika si pemilik, tujuannya seperti apa. Mungkin ada ya kandang yang lebih praktis, hemat, tetapi lebih nyaman buat bebek, mungkin ada. Tapi ini settingan kandang ini gimana ya, ini hasil pola pikir saya sama Mas Andra dan sama teman-teman peternak yang sudah jalan. Kita ngelihat kesana kesini, terus kita ambil kesimpulan dan kita terapkan di kandang kami. Ya, kita seperti biasa pembersihan kotoran dan penggantian air minum. Oh ya, untuk teman-teman yang kemarin nanya, Mas jangan bosenin dong perawatan harian terus, kok nggak ada penanganan bebek yang sakit atau gimana. Di sini kita jawab ya teman-teman, mohon maaf kalau penanganan bebek sakit kita belum bisa buat video, karena kita alhamdulillah bebek kita tidak ada yang sakit sampai saat ini, mudah-mudahan sehat semua sampai seterusnya. Jadi kita belum bisa bikin video penanganan bebek yang sakit atau bebek yang trouble. Alhamdulillah di kandang kita belum ada trouble, bebeknya sehat-sehat. Bebek kalau sudah lihat air baru itu pasti langsung maju semua. Makanya kita usahakan pergantian air minum pagi dan sore biar bebeknya tetap sehat. Kita jaga kandangnya agar tetap kering, biar bebek produksinya stabil bahkan meningkat. Bebek-bebek ini di kandang kami sudah berumur 1,5 bulan dan produksi telur masih 127. Nanti jika di bulan ketiga tidak menyentuh angka 80%, ada kemungkinan besar kita akan cari pakan yang lain, entah yang bermerek atau tidak bermerek kita belum tahu, karena kita juga masih belajar. Jadi kita masih sharing-sharing sama peternak yang sudah lama, yang sudah menjalani usaha bebek ini. Jadi kita masih perlu masukan. Kita di sini tidak berusaha menggurui atau gimana ya, kita tidak ada tujuan untuk pamer atau sok pintar. Kita ini cuma sharing perawatan kami sendiri. Kalau teman-teman ada yang tahu perawatan yang lebih baik atau gimana, juga kita tampung kok. Pasti akan kita dengarkan, kita lihat dan kita sharing lagi. Sekiranya ada saran atau masukan yang masuk di akal dan bisa diterapkan di kandang, kami akan terapkan. Kita tidak merasa pintar atau tidak menggurui, kita juga
cuma sharing perawatan kami, menayangkan apa yang kami punya, apa yang kami bisa. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa kami jawab pasti akan kami jawab. Sekiranya kita tidak bisa menjawab, juga kita tidak akan ngarang jawaban atau cari dari orang lain. Kita menjawab itu berdasarkan pengalaman saya yang baru mulai dan Mas Andra yang sudah lama memulai usaha bebek petelur. Jadi pelakunya kita berdua ya, ilmunya yang kita bagikan itu ilmunya kita sendiri. Kalau kata orang tidak kita bagikan, karena kita juga belum membuktikan. Karena setiap kandang, setiap peternak itu perawatannya beda-beda, settingannya beda-beda, jenis pakannya beda, bahkan jenis bebeknya pun beda. Bebek kami ini kan bebek Solo ya, kan ada beberapa jenis bebek. Kebetulan yang kita pakai ini bebek Solo, dan kita itu beli dari orang yang kita percaya untuk memilih bebek ini dari para petani angon yang mungkin sudah bekerja sama atau gimana, kami juga kurang tahu. Intinya yang menyuplai bebek kami itu orang yang sudah kami percaya dan sudah terbukti di Mas Andra kandangnya. Di kandang Mas Andra, bebek-bebek dari orang ini sudah terbukti bisa produktif dan awet. Masa mabungnya itu, masa ganti bulunya itu awet, tidak terlalu cepat. Jadi kita dapat pendapatan dari bebek ini agak lama. Ini bebek kita beli belum bertelur ya, kalau bisa aja ya beli yang bertelur, tapi kan yang sudah Mas Andra alami itu bebek yang sudah bertelur, masa aktifnya di kandang kita itu nggak lama. Dan walaupun bebek itu datang sudah bertelur, pasti akan merosot dan stres karena pindah tempat, perlu adaptasi lagi, adaptasi pakan, adaptasi perawat, adaptasi pola perawatan, adaptasi kandang, adaptasi lingkungan, dan mungkin suhu atau cuaca di sekitar. Jadi lebih baik kita beli bahan bebek yang belum bertelur semua, biar dia mapan di kandang kami lalu dia produksi, daripada kita beli yang sudah bertelur, kebanyakan pada merosot dan bisa macet karena perawatannya sudah beda, kandangnya beda, perawatnya juga beda, jenis pakannya mungkin berbeda. Walaupun sama jenis pakan tapi faktor lain juga berbeda. Makanya lebih baik kita beli bebek yang benar-benar bahan untuk siap diangkat untuk produksi telur. Mas Andra sudah membuktikan, beli yang sudah bertelur dan beli yang mau bertelur. Mungkin sekian dulu video dari kami. Ada kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada masukan silakan di kolom komentar atau chat ke WA yang tertera di video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.